Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan kita semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat dipertemukan kembali di siang hari ini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik saudaraku pemirsa dan juga penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di siang hari ini dalam program BIM berbagi ilmu dan manfaat bersama saya Rian Adi selama kurang lebihnya 1 jam ke depan nanti. Dan di perjumpaan kita di program BIM pada hari ini, kita nantinya akan membahas seputar kegiatan yang pekan depan akan dilaksanakan tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2026. Dan saat ini sudah hadir di studio 2 narasumber kita yang beliau ini yang nantinya bisa dibilang mengurus nanti acara pada tanggal tersebut. Langsung saja kita akan sapa bersama terlebih dahulu Bapak Ustadz Muhammad Syamsul Ma'arif SE selaku Wakil Ketua Perwakilan MTA Sukoharjo dan Ustadz Supriyono SH selaku Ketua Supriyanto SH selaku Ketua TPQ MTA Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat semua ini? Alhamdulillah. Baik Bapak-Bapak, ini terkait kegiatan yang akan dilakukan pekan depan itu, yaitu mungkin bisa disipil sedikit begitu untuk dari Bapak Syamsul Ma'arif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang kami hormati, alhamdulillah sebentar lagi kita warga MTA seperwakilan Sukoharjo akan ada kegiatan rutin pengajian gabungan yang diselenggarakan tanggal 25 Agustus 2026 yang diawali dengan serangkaian kegiatan-kegiatan. Di hari Senin kita sudah akan melaksanakan kegiatan donor darah. Kemudian kegiatan-kegiatan kunjungan ke cabang-cabang oleh pengurus perwakilan dalam rangka koordinasi. Kemudian untuk menguatkan seluruh warga MTA yang ada di Sukoharjo, kita akan mengadakan kajian bersama-sama di Gedung Budi Sasono di Kota Sukoharjo, di Proliman ya. Insya Allah nanti ada kegiatan-kegiatan lain seperti pawai santri yang diikuti kurang lebih 1.300 anak-anak didik kita. Kemudian juga ada stand bazar yang diikuti kurang lebih ada 80 stand, baik untuk kuliner maupun non kuliner. Nah ini satu momen yang nanti jangan dilewatkan untuk kita datang. Berjajan ya Pak ya? Iya, insya Allah. Dan berarti ini acaranya ini sudah tahunan ya, berarti sudah beberapa kali dilaksanakan begitu ya Pak ya? Iya, sudah tahunan dan insya Allah nanti kita juga akan laksanakan di tahun-tahun depan dan kegiatan-kegiatan untuk mendukung dakwah ini insya Allah selalu kita lakukan gitu. Dan untuk tema yang diangkat tahun ini yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya itu apa ya Pak? Tahun ini tema yang kita angkat mempererat ukhuwah ya. Jadi mempererat ukhuwah, menebar dakwah, membangun Sukoharjo makmur yang berkah. Nah ini membangun Sukoharjo makmur yang berkah. Jadi ini ada 3 pilar yang kita jadikan acuan. Jadi tentu kita sudah memahami 3 pilar itu, pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga ekonomi. Dan itu nanti insya Allah setelah pengajian gabungan dan warga
MTA di seluruh Sukoharjo nanti bertemu di kajian tersebut, kita akan tindak lanjuti untuk 3 pilar yang tadi kita sampaikan gitu. Ini untuk pengajiannya sendiri itu apakah terkhusus dengan warga Sukoharjo saja atau mungkin dari luar warga dari Sukoharjo boleh datang begitu Pak? Untuk peserta undangan ada, jadi dari pengurus perwakilan Solo Raya jadi kita undang, kemudian pengurus pusat MTA pusat juga kita undang gitu. Terkhusus untuk warga semua yang menjadi warga di Kabupaten Sukoharjo. Itu. Baik. Nah, untuk tema sendiri yang tadi disebutkan sebelumnya, mengapa mengambil tema itu? Apa yang membedakan dengan tema-tema sebelumnya, Pak? Mempererat ukhuwah. Jadi kita ini kan dengan berjalannya waktu warga MTA ini kan bertambah bertambah. Tentu penambahan warga kita ini tidak bisa kita istilah kami itu usia yang sama, ada yang muda, ada yang sudah datang masuk di kajian itu sudah lansia, adalah semua ini nanti bisa dengan satu wadah pengajian gabungan ini, ternyata warga MTA itu juga ada yang muda-muda, ada yang milenial kan begitu, ada yang sepuh juga kan begitu. Lah dengan saling ketemu ini, insya Allah kan ada paling tidak itu warga MTA sama dengan saya. Lah ini ada ikatan emosional kan. Nah ini mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Ternyata bapak ini yang jualan itu lah begitu. Ini mempererat itu. Kemudian menebar dakwah. Jadi dengan kita nanti di kajian-kajian itu disertai juga dengan pawai santri, maka kita menginformasikan ke khalayak umum bahwa MTA itu cabang-cabang di seluruh wilayah Sukoharjo itu ada TPQ kan gitu, yang mungkin warga sekitar itu belum tahu boleh nanti dimasukkan putra putrinya yang anak-anak itu masuk di TPQ. Untuk apa? Supaya nanti dididik dengan baik di situ, dikenalkan Quran Sunnah dari mulai usia dini. Gitu. Jadi ini menebar dakwah mulai dari masa anak-anak, dari masa usia dini gitu. Kemudian membangun Sukoharjo makmur yang berkah. Nah, Sukoharjo sendiri itu kan slogannya Sukoharjo makmur kan gitu. Nah, kita sebagai warga Sukoharjo ya juga turut serta bagaimana nih dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini berkontribusi supaya makmur itu tetap menggema gitu loh. Jadi bukan ekonomi sulit sekedar slogan saja gitu menggema. Nah ini nanti partisipasi dan peran kita sebagai warga MTA ini juga mengarah ke sana gitu. Oke, berarti tadi itu adanya acara ini itu tidak hanya sekedar bazar atau megah-megahan saja, tapi juga ajang untuk bertemu antar generasi begitu ya, dan setidaknya untuk yang generasi tua MTA yang sudah berumur begitu ya, lega gitu merasa melihat ada juga generasi muda MTA begitu ya. Ada penerusnya. Penerus dakwahnya begitu ya. Dan untuk persiapan acaranya tanggal 25 itu apa saja yang sudah disiapkan Pak? Insya Allah kita untuk persiapan perizinan sudah dan kita sudah tempuh, kemudian tempat pelaksanaan di Gedung Budi Sasono ya sudah kita siapkan, kemudian juga terkait dengan sarpras ya, kita kan dengan masa yang banyak itu kan perlu ada sarana untuk kamar kecil dan sebagainya. Sudah kita siapkan. Kemudian juga untuk tempat parkir juga kita sudah siapkan di beberapa titik dan insya Allah cukup. Dan juga kita himbau nanti untuk pelaksanaan tersebut warga membawa tas kresek untuk ini wadah kalau membawa sampah itu dimasukkan ke sana supaya saat kita datang bersih pulang lebih bersih kan gitu. Itu jadi sudah insya Allah sudah kita siapkan itu.
Baik Pak. Nah untuk acaranya sendiri itu tadi kan disebutkan di awal ada apa itu namanya? Pawai santri. Pawai santri. Iya. Nah terus kemudian di acara inti itu ada pengajian. Nah, apakah ada acara-acara lainnya? Ya tadi saya sampaikan ada nanti tampilan ya anak-anak TPQ, ada juga penampilan gamelan anak-anak. Gamelan anak TPQ? Iya, ada TPQ anak-anak. Kemudian juga ada semacam apa ya, hafalan ya. Hafalan. Kemudian juga mungkin kayak apa pidato santri kecil, ceramah gitu gitu bidajil ada insya Allah nanti ada, dan itu untuk mengisi acara kita mulai jam 9 sampai nanti jam 10 untuk acara-acara anak-anak itu gitu. Baik, oke, kita ke Bapak Ustadz Supriyanto ya, selaku Ketua TPQ MTA Sukoharjo. Nah ini untuk nanti pawainya sendiri itu seperti apa Pak bentukannya? Ya. Apakah ada semacam perlombaan bagus-bagusan gitu antar TPQ itu atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang kami hormati, alhamdulillah untuk siang hari ini kita bisa bersilaturahim melalui media MTA TV. Tentu saja untuk persiapan acara besok tanggal 25 Agustus tahun 2026, di mana rangkaiannya salah satunya adalah pawai atau karnaval santri. Ini memang momen kita untuk kembali menjalin silaturahim dari generasi, mulai dari tadi disampaikan usia dini kecil ya. Jadi yang sudah kita siapkan, yang mendaftar daripada kegiatan besok pawai itu ada kurang lebih 1.300 santri ya. Maka harapannya dengan nanti saling bertemu, anak-anak akan lebih semangat ya. Mungkin ketika di cabang, mungkin ada cabang tertentu yang saat ini kondisi TPQ-nya baru lesu ya. Maka dengan kegiatan ini harapannya nanti akan semangat kembali karena bertemu dengan teman-temannya yang sebaya ya. Di samping itu rangkaian yang lain, ketika nanti karnaval, anak-anak juga menampilkan adanya yel-yel dan juga kreativitas terbaik mereka ya. Sehingga nanti juga ada penilaian pada kegiatan itu. Nanti santri yang paling ataupun peserta yang paling semangat ya, nanti kita akan berikan apresiasi. Tapi pada prinsipnya insya Allah semuanya adalah juara, tapi memang ada yang terbaik yang nanti akan kita pilih untuk kegiatan itu. Dan untuk bentuk pawainya sendiri seperti apa? Apakah jalan saja seperti itu? Terus mungkin ada kegiatan-kegiatan lain untuk pawai santrinya itu? Untuk kegiatan pawai santri nanti ketika start nanti ada drum band ya dari anak-anak TK. Setelah itu ya jalan seperti biasa. Ketika di jalan juga memang kita tunjukkan bahwa memang anak-anak sudah kita kondisikan tertib ya, walaupun masa banyak. Nanti kita usahakan tetap tertib, jaga ketertiban, keamanan, karena juga nanti kita juga sudah izin dari pihak-pihak terkait ya, harapannya ketika nanti walaupun masa banyak, kondisi daripada lalu lintas tetap bisa lancar, itu harapannya. Ada berapa TPQ yang diikutkan di situ? Dari MTA Perwakilan Sukoharjo ada 54 cabang. Sebenarnya semua cabang sudah ada rintisan TPQ, tapi untuk kegiatan karnaval sampai dengan kemarin kita persiapan dari Sabtu itu, dari seluruh panitia berkumpul itu baru 46 cabang yang sudah mendaftar dengan jumlah santri yang tadi saya sebutkan 1.300. Untuk siswa santri-santri sendiri itu kisaran di umur berapa ya Pak yang diikutkan? Iya, untuk santri TPQ itu rata-rata usia SD, kelas 1 sampai kelas 6, bahkan termasuk PAUD juga sudah ikut di kegiatan TPQ. Oke. Nah itu nanti apakah ada awards atau penghargaan mungkin untuk adik-adik santri-santri ini terkait pawainya nanti? Iya, terutama dari kafilah atau rombongan atau cabang yang mungkin paling semangat, juga kan ada tampilan yel-yel untuk ya ketika berjalan juga agar tidak terasa lelah, anak-anak juga nanti ada penilaian karena sudah kita sampaikan di sebelumnya, nanti juga ada penilaian dari yel-yel peserta pawai ya, yang terbaik nanti kita berikan apresiasi ataupun ya penghargaan. Untuk setiap TPQ yang diikutkan di sini tuh apakah semua santri setiap TPQ ikut atau mungkin beberapa saja yang diikutkan?
semua santri diikutkan karena memang ini juga kebetulan kan harinya libur sehingga memang diharapkan bisa maksimal untuk masing-masing cabang mengikut sertakan daripada santri TPG-nya. Baik. Dan untuk setelah pawainya selesai kemudian dilanjutkan dengan kegiatan apa Pak? Ya, nanti ketika sampai di lokasi ya kita juga mungkin sambil menunggu istirahat dan menunggu acara selanjutnya kita ada tampilan-tampilan yang nanti akan kita tampilkan ya tadi juga sudah di spill ya, adanya tafid, bildajil, terus mungkin juga ada lagu-lagu anak-anak yang sekiranya memang sesuai dengan yang kita ajarkan. Itu diantaranya nanti akan ditampilkan, terutama nanti adalah membacanya suci Al-Quran yang pada waktu acara resminya. Untuk sebelum penampilan ini itu kan pasti ada latihan. Nah ini untuk latihan sendiri itu bagaimana ya Pak? Untuk latihan mungkin sudah kan yang nanti akan tampil nanti kita seleksi sehingga sudah berlatih di cabangnya masing-masing ketika akan tampil. Ya. Dan insya Allah nanti memberikan penampilan yang semaksimalnya mungkin ya dari adik-adik santrinya. Baik Pak, kita ke Bapak Syamsul lagi ini. Nah ini untuk bazar sendiri, ini sudah ada berapa tenda yang sudah didirikan atau nanti sudah berapa orang yang mendaftar untuk mengikuti bazar ini? Ya, untuk informasi terakhir sudah sekitar 80 stand yang sudah mendaftar dan insya Allah itu full ya karena ada yang kuliner, ada yang non kuliner kan itu. Kemudian ini diisi stand-stand ini semua dari warga MTA seperwakilan Sukoharjo. Itu pun ada beberapa yang tidak terakomodir karena sudah standnya sudah full, sudah penuh ya. Kalau mungkin ada yang nanti mengundurkan diri baru bisa dimasukin ini. Jadi inden ini. Ya cukup baguslah marketingnya ini. Itu antusias. Ya, terkait dengan tadi pawai santri. Kita kan bagaimana mendidik anak-anak mulai dari usia dini ini kan dari secara awal lebih awal itu mengenalkan Quran dan Sunnah kan gitu. Makanya di tiap-tiap cabang di perwakilan Sukoharjo ini di MTA cabang perwakilan Sukoharjo kalau ada TPQ ini anak-anak bisa dididik dari mulai sejak kecil itu untuk mengenal Quran dan Sunnah kan begitu. Kemudian nanti kan dilanjutkan dengan pendidikan formal yang ada mungkin di TK, SD, SMP dan seterusnya. Juga ada kajian-kajian yang ya di gelombang atau di kajian-kajian umum seperti akad pagi. Ini pembekalan anak-anak untuk akidah ya, untuk syariat kan begitu. Penguatan syariat akidah. Tentu kita juga kepengen anak-anak kita itu dibekali juga dengan fisik yang sehat. Kan begitu ya. Jadi tidak hanya dari satu sisi, tapi sepandai apapun ini anak-anak kita kalau dari sisi kesehatannya itu lemah, mereka untuk berjuang ke depannya ini kan cukup berat kalau dari sisi kesehatannya lemah. Nah, sisi kesehatan ini akan sangat berhubungan erat dengan bagaimana mereka mengkonsumsi makanan. Kan begitu. Karena sumber penyakit itu kan kebanyakan dari perut kan itu. Nah, kalau sumber penyakit dari perut berarti kan kaitannya dengan apa yang masuk ke dalam perut gitu kan. Nah, untuk itu karena ini terkait dengan makanan sehat apa tidak, berarti kan juga terkait dengan bahan yang dimasak itu sehat apa tidak kan begitu. Nah di sini kita ada kuliner yang di situ menyajikan banyak sekali nanti makanan-makanan dan insya Allah dari kuliner itu ke depan kita akan selalu edukasi bagaimana supaya kuliner yang ada di Sukoharjo itu di samping murah juga sehat.
kan gitu. Nah ini kan dari sisi ekonomi, dengan adanya kuliner yang dikenal banyak warga, nanti suplai dari bahan-bahan yang dimasak ini kita berdayakan petani untuk menanam tanaman-tanaman yang sehat. Gitu kan? Ya. Nah, jadi bersinergi antara kuliner yang menjajakan masakan yang siap saji dengan suplai bahan pertanian yang sehat. Nah, semua warga kita ada di Sukoharjo ini. Petani nanti juga ada ya nanti di bazarnya nanti ya? Iya ada, itu peserta tapi. Oh, oke. Yang jualan gitu? Mungkin? Jualan belum, kita hanya kuliner dan non kuliner kan gitu. Kalau pertanian kemarin kita sudah ada event, jadi 1.000 petani kemarin sudah bertemu di forum yang lain, bukan di pengajian gabungan ini. Dari situ nanti bersinergi ya. Kuliner, nah kuliner ini tadi saya katakan, kalau kita makan makanan yang sehat, artinya tidak hanya dari sisi gizi, tapi dari sisi bahannya ini ya terhindar dari residu, pestisida, residu kimia, kan sehat nih. Nah, generasi muda ini tadi cerdas, ya, akidahnya kuat, sehat kan gitu. Nah, ini sinergi yang nanti kita bangun di Sukoharjo. Begitu kira-kira. Nah, itu nanti untuk bazarnya sendiri kan tadi Bapak menyebutkan ada beragam makanan Ya. dan juga penjual lain lah gitu, Ya. selain makanan. Nah, itu apakah ada seleksinya nanti? Sementara ini kita seleksinya terkait dengan ini warga MTA dulu, gitu kan. Kemudian menunya juga bervariasi sekali. Iya. Ada menu yang disukai anak-anak, juga dewasa kan begitu. Kemudian juga harganya ya insya Allah terjangkau, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah kan, itu terjangkau. Gitu. Kemudian insya Allah kita sudah kemarin menyampaikan ke panitia untuk yang bazar ini, terutama yang kuliner, ya jangan sampai lah nanti jajanan atau masakan yang disajikan itu mengecewakan kan begitu, dijaga semaksimalnya gitu. Apalagi kok sampai basi. Nah ini kita sudah pesankan begitu. Baik Bapak, terima kasih ya untuk penyampaiannya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Baik saudaraku pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di program BIM. Nanti akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dan juga pendengar, kita kembali lagi di program BIM berbagi ilmu dan manfaat bersama saya Rian Adi dan dua narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Syamsul Ma'arif dan juga Ustadz Supriyanto. Nah, kita ke Ustadz Supriyanto lagi nih. Nah, untuk nanti pawainya sendiri itu nanti untuk peserta santri itu nanti jalan ya nanti ya? Iya. Itu nanti diikutkan dengan orang tua atau nanti santrinya jalan sendiri begitu Pak? Untuk nanti yang membersamai untuk pawainya itu adalah pembina TPG-nya satidahnya. Untuk orang tua nanti ya bisa melihat dari kanan kiri jalan, sehingga harapannya juga agar lebih meriah dan juga tadi tetap kegiatan lancar walaupun dengan masa yang lumayan banyak. Untuk rute pawainya sendiri itu Start dari Gelora Merdeka di Jombor sampai di Gedung Budi Sasono, kurang lebih 1,6 km. 1,6 km. Dan sendiri ya, tidak didampingi ya untuk santri-santrinya ini ya? Ya harapannya nanti semuanya insya Allah kuat, dari jarak kan juga tidak terlalu jauh. Dan untuk tujuannya untuk para santri diadakannya pawai dan acara seperti ini apa ya Pak? Harapannya dengan tujuan kegiatan ini kembali menyemangatkan santri ya, ketika mungkin saat ini kadang kondisi anak kan kadang semangat, kadang ya kurang semangat, makanya dengan event ini harapannya kembali semangat ya, karena anak-anak kan senang untuk kegiatan outdoor seperti pawai, terus nanti juga sampai di gedung melihat tampilan-tampilan, termasuk nanti ada karawitan yang ditabuh untuk anak-anak usia TPG. Makanya anak-anak akan kembali nanti semangat mengikuti TPG, karena memang kegiatan TPG tidak hanya nanti sekedar hanya belajar membaca, menghafal ya, karena memang objek kita adalah anak-anak yang identik dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka salah satu kegiatan ini harapannya kembali anak-anak senang.
Nanti salah satu tujuan utama itu adalah dengan untuk rekreasi untuk anak-anak TPQ juga itu ya. Iya. Baik. Nah, kita ke Bapak Syamsul ini untuk tadi disebutkan disebar gitu, diiklankan gitu untuk warga-warga MTA yang ingin ikut bazar gitu. Nah, untuk penginformasian ke warga-warga MTA sendiri itu bagaimana, Pak? Kita ada tim ya yang sudah terbiasa. Ya. Mungkin mereka ini juga ada komunitas ya, komunitas pedagang kuliner kan begitu, se-Sukoharjo. Dan sekarang banyak ya komunitas-komunitas itu, baik di grup-grup WA. Nah, mereka saling menginformasikan ini. Dengan waktu yang tidak cukup lama, ini sudah 80 stand. Jadi ini kemungkinan kalau ditambah lagi ya di luar area nanti. Itu pun kalau diizinkan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak ya sudah itu maksimal. Tuh dengan informasi yang sederhana lah, simple itu aja, antusias mereka yang punya bisnis kuliner ini kan cukup baik ya. Nah ini tentunya perlu diimbangi dengan kesadaran kita untuk bagaimana memilah dan memilih menu-menu yang sehat gitu loh dari kuliner itu. Nah ini tentunya harus ada dua sisi, baik dari sisi penjualnya sendiri yang menjual kuliner masakan-masakan itu, ataupun kesadaran kita nih sebagai konsumen ya untuk mencari atau memilih menu-menu yang memang sehat, baik untuk kita, untuk keluarga kita, atau untuk anak-anak kita. Jadi kita menyiapkan anak-anak kita itu kecerdasan dari sisi tadi intelektualnya, dari sisi akidahnya, dari sisi syariatnya, mungkin dari membaca Quran, kemudian juga hafalan-hafalannya. Juga jangan lupa kita menyiapkan anak-anak kita itu generasi penerus sehat jasmaninya. Karena dakwah ini dengan kondisi kesehatan yang terganggu tentunya akan banyak kendala juga, bukan itu. Itu dimulai dari kuliner ini, nanti kedepannya kita akan tambahkan ya di kuliner itu kuliner Sukoharjo sehat gitu. Jadi kuliner yang memang sehat dari sisi masakannya, dari sisi bahan-bahannya. Lah ini tentu dengan harga yang wajar sehingga kita punya moto untuk ekonomi Sukoharjo itu produk-produknya itu sairah. Sairah gitu. Apa itu sairah? Sairah itu sae dan murah. Gitu. Jadi sae ini kan bisa kita terjemahkan Baik toyib gitu ya. Dari bahannya juga bagus, sehat kan tuh, dan murah. Nah murah ini tentunya tidak harus sesuatu yang sehat itu dibayar dengan mahal, tidak, wajar saja gitu. Nah, tentu dengan moto sairah ini kita ya bisa berkompetisi lah dari sisi nanti penyerapan di masyarakat, khususnya di kita maupun secara umum di Sukoharjo. Begitu yang saya mau tambahkan. Ada yang diharapkan tuh nanti untuk bazarnya sendiri yang disajikan jajanannya itu nanti sehat ya, sehat. Insya Allah. Baik. Dan akan kita benahi terus gitu. Di awal mungkin ada beberapa yang masih ya konvensional ya, mungkin dari bahan-bahannya ya beli di pasar tradisional dan tidak bisa dipastikan itu bahan yang sehat atau tidak kan. Tapi ke depan warga kita, harapan kami dari pengurus perwakilan ini menyajikan masakan dengan menu yang dari bahan pertanian sehat. Itulah ini cita-cita kami supaya untuk mengangkat ekonomi warga Sukoharjo khususnya dari pertanian dengan menawarkan produk pertanian yang sehat. Nah ini harapan kita ke sana.
Gitu Mas. Nah untuk pendaftaran dari tenan-tenan bazar nanti apakah lewat web atau mungkin lewat dari ketua cabangnya sendiri? Wah ini sudah ditutup ini, sudah full ini, iya, Sudah full ya? sudah full. Jadi sudah 80 stand lebih ya, nah, sudah ditutup. Nah yang belum bisa nanti berpartisipasi untuk ikut, ya nunggu kalau memang ada yang mengundurkan diri. Kalau tidak ada ya mohon maaf, mungkin nanti di acara-acara yang lain kita akan informasikan dan mungkin akan kita sediakan tempat yang lebih banyak lagi Pan, begitu. Itu Mas. Nah kalau misal dikata mungkin ada yang nekat begitu jual lebih dari itu bagaimana itu? Kalau ini ya gini, kita kan bazar tertata ya di dalam di dalam area ya. Kalau yang di luar nanti kan mungkin akan berhadapan dengan penertiban dari pihak-pihak terkait ya. Nah, ini saya juga mohon maaf karena panitia tidak bisa menyediakan lebih banyak lagi untuk stand ini gitu. Untuk pedagang-pedagang yang nanti menjajakan nanti apakah akan dipungut biaya? Kalau biaya sih enggak, cuman mungkin dari panitia ini kan ada fasilitas kayak tenda dan sebagainya. Tentunya ini kan ada kompensasinya gitu loh. Tapi kalau restribusi enggak ada kita. Jadi hanya terkait dengan sarana prasarana yang dia pakai itulah yang diganti itu aja gitu. Kalau bayar enggak ada kita. Oke Pak, dari tadi kan ada santri, ada pasti juga orang tua dan pengunjung-pengunjung lainnya. Nah ini untuk pengunjung sendiri diestimasikan tuh ada berapa nanti yang akan datang Pak? Ya berkisar 8.000. Untuk persiapannya sendiri? Insya Allah kita sudah tadi sudah saya sampaikan di depan terkait dengan MCK kita sudah sediakan cukup insya Allah, kemudian parkir juga sudah, kemudian kita didukung dengan elemen-elemen pendukung dakwah di kita kayak Satgas, parkir, kemudian SAR, kemudian juga sound system dan banyak sekali lah, kemudian ada Bankom itu tentu mereka teman-teman ini juga akan mendukung penuh terselenggaranya acara ini sampai nanti selesai dengan insya Allah sukses gitu. Untuk pihak-pihak yang dilibatkan di luar MTA apakah ada Pak? Selama ini tidak ada ya, jadi kita acara internal nih ya, internal ke dalam sehingga tadi dari tema yang kita usung supaya mempererat ukhuwah antar kita dulu. Jadi kita saling mengenal. Kadang-kadang kita mungkin sering ketemu ya di kerjaan ternyata itu saudara kita juga. Nah kan begitu. Ini mempererat ukhuwah itu dengan bertemu di forum pengajian besok itu gitu. Dan di acara besok nanti kan ditutup dengan pengajian ya Pak? Iya. Itu nanti untuk pengajiannya sendiri diisi oleh siapa? Beliau Al-Ustadz Khalid Syaifullah. Khalid Syaifullah. Yeah. Insya Allah nanti sebelum zuhur kita sudah selesai. 11:30 insya Allah sudah selesai. Jadi untuk keseluruhan total acara nanti dimulai dari jam berapa sampai jam berapa nih? Tadi pawai santri kan jam 7, nanti sampai di lokasi ya kira-kira jam 9 ya. Setengah 9 ya. Setengah 9 sampai jam 10 nanti ada acara anak-anak tadi. Ada beberapa rangkaian acara yang diisi oleh anak-anak kita dari TPQ maupun TK. Kemudian nanti jam 10 beliau Al-Ustadz kajian kita di acara intinya sampai insya Allah setengah 12 gitu. Untuk tema kajian nanti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz sendiri apakah sama dengan tema ini atau bagaimana? Ya kita kemarin menyampaikan tema yang kita usung ini beliau Ustadz nanti monggo mau yang diisikan ke kita ikuti secara baik saja gitu. Dan untuk kedepannya nanti untuk acara seperti ini apakah dilanjut untuk tahun-tahun selanjutnya atau bagaimana Pak? Insya Allah. Jadi
Kita untuk tahun-tahun yang sebelumnya juga ada pengajian gabungan seperti ini se-Kabupaten Sukoharjo, dan alhamdulillah tahun ini kita juga bisa melaksanakan, dan insya Allah tahun-tahun depan karena semakin kita sering mengulang acara, tentunya satu sama lain saling mengenal ya. Jadi 4T pertama itu kan ta'aruf dulu ya, kita saling mengenal. Kalau kita mungkin hanya kenal satu cabang ya mungkin. Nah, dengan acara seperti ini bisa saling mengenal satu perwakilan kan gitu. Kalau di acara yang lebih misalnya di akad pagi kan secara sama-sama lah. Kemudian setelah kita saling mengenal kan barangkali ada kecocokan, entah apa itu, mungkin terkait dengan usaha atau apa kan, bisa berkomunikasi kan begitu. Dan ini tentu perlu ada momen-momen yang di situ semua warga bisa saling berkomunikasi, berinteraksi kan itu. Berarti tujuan acara ini tidak hanya sekedar pengajian tapi juga ajang silaturahmi begitu ya Pak ya? Intinya pengajian dulu, karena dengan mengkaji Quran Sunnah ini nantilah akan lahir momen-momen lain yang di situ saling menguatkan kan gitu. Jadi dengan mengkaji Quran Sunnah ini maka kita akan mendapatkan manfaat lebih di sendi-sendi kehidupan kita ini gitu. Dan harapannya setelah selesainya acara ini insya Allah nanti lancar, itu nanti untuk berefeknya mungkin ke pengunjung atau pedagang dan elemen lainnya itu apa? Harapan kami tadi 3 pilar tadi bisa kita raih ya. Pendidikan. Mungkin dengan adanya acara-acara kayak pawai santri, warga masyarakat sekitar cabang yang belum tahu, oh ternyata di cabang taruhlah salah satu cabang di Purwakarta Sukoharjo itu ada TPQ. Nah, dia bisa menitipkan anaknya untuk belajar TPQ. Ini kan dari pilar pendidikan kan itu. Kemudian dengan tadi kita banyak kuliner yang berpotensi di wilayah Sukoharjo. Kita bisa menyajikan atau memberikan menu sehat terkait mungkin untuk acara-acara ya resmi kayak ya kayak di pernikahan kan gitu, kita banyak kuliner lah. Ataupun kita ada warung-warung di sekitar kita yang di situ warga MTA sebagai pemiliknya. Nah, kalau menyajikan menu sehat, insya Allah di situ akan menyiapkan generasi penerus kita ini dari sisi makanan supaya menjadikan sehat, bukan malah semakin banyak mengkonsumsi semakin memburuk kesehatannya itu. Kemudian dari sisi ekonomi yang tadinya tidak ketemu, bisa bertransaksi. Kemudian bisa kita saling mengisi. Oh, kalau mau beli apa, ternyata di warga saya yang di daerah sana ada dan sebagainya. Nah, 3 pilar tadi dengan adanya momen seperti ini, insya Allah nanti ada tahapan-tahapan yang berikutnya itu bisa kita tindak lanjuti. Jadi tidak sekedar kita ketemu di satu momen ini, tapi follow up-nya atau tindak lanjutnya nanti akan kita adakan acara-acara yang lain gitu. Jadi saling meningkatkan kualitas antar elemen begitu ya Pak ya? Elemen ya. Jadi elemen di kita insya Allah dengan berbagai event ini mereka saling mendukung ya satu sama lain. Jadi insya Allah besok itu semua elemen terlibat. Jadi total dari panitia kita itu kira-kira ada 1000-an ya. 1000 itu panitia. Nah, dari sekian panitia ini kan butuh juga ini support konsumsi lah tadi dari kuliner tadi itu bisa ya dilibatkan. Jadi panitia tinggal bilang, oh untuk panitia ini yang handle ini kuliner nah, begitu kan mereka saling saling membutuhkan. Yang satu butuh makanan yang disajikan, yang satu juga butuh konsumsi. Nah, ini
salah satu kuliner yang ada di acara ini dan mereka itu berminat sekali karena jelas nanti jajanannya itu ada yang mesen gitu loh. Nah, salah satunya apa? Semua panitia ini sudah dipesankan ke sana gitu loh. Apalagi pengunjungnya ini nanti ya cukup banyak ya, ada 8 ribuan. Itu kan nanti juga butuh minum, butuh makan kan. Menguntungkan lah ya. Nah, itu ini. Jadi perputaran ekonomi di situ kan bisa berjalan ya. Itu dan insya Allah nanti bisa dilanjutkan gitu. Baik Bapak Syamsul dan juga Bapak Supriyanto, kita sudah hampir di penghujung acara ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang disampaikan untuk para pengunjung nanti yang akan menghadiri acara, mungkin dari Bapak Supriyanto. Dari kami untuk kegiatan besok tanggal 25 harapannya monggo didukung dari semua pihak karena memang TPG itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh dukungan dari wali santri, ada dari khususnya pengurus cabang, ada dari asatidzah. Harapannya dengan kegiatan ini nanti harapannya kembali kita ada sinergi dari pihak-pihak terkait yang harapannya akan semakin menguatkan kegiatan kebersamaan kita melalui TPG. Karena dengan TPG harapannya kita akan ada kaderisasi dari usia dini, terutama TPG yang dari MTA kita sudah ada buku-buku panduan lengkap, kurikulum yang harapannya akan semakin memaksimalkan pembelajaran dan tahapan-tahapan ketika berkegiatan di TPG, sehingga punya daya tarik. Memang di kita ternyata santrinya tidak hanya dari warga saja, bahkan separuh lebih itu santrinya dari luar warga. Ini salah satu dakwah yang menguntungkan, harapannya melalui nanti anak-anak mereka juga akan simpati daripada dakwah kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Supriyanto. Kemudian dari Bapak Syamsul mungkin ada? Untuk warga MTA Sukoharjo di acara pengajian gabungan semaksimalnya nanti bisa rawuh ya. Untuk yang usia sepuh mohon nanti didampingi kan begitu. Jadi tidak perlu ada pendamping yang muda. Kemudian juga kita datang semaksimalnya lokasi bersih dan pulang lebih bersih. Jadi mohon nanti untuk kebersihan ini salah satu ciri kita ya, warga MTA itu datang bersih, pulang lebih bersih lagi gitu. Dan mungkin nanti kita juga menghimbau bagi warga kita yang membawa anak-anak kecil ya, itu diperhatikan karena lokasinya kan cukup luas, tidak bisa kita misalkan harus mengawasi terus-menerus ya, diserahkan ke masing-masing orang tua kan begitu. Kemudian juga untuk kendaraan ya dipersiapkan lah, jangan sampai nanti menjadikan kajian ini terhambat gara-gara ya mungkin transportasinya atau kendaraan kita itu macet kan gitu, harus semua dipersiapkan. Saya kira itu ya secara umum, dan insya Allah dengan niat yang ikhlas mengharap ridha Allah, acara seperti ini itu insya Allah itu akan berkah untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Syamsul dan juga Bapak Supriyanto sudah berkesempatan hadir di sini, terus kemudian menjelaskan bagaimana persiapan nanti tanggal 25 Agustus ya 2026 terkait pengajian umum MTA di Sukoharjo. Dan semoga pengajian nanti lancar, acaranya nanti lancar dan dapat bermanfaat untuk semua elemen, baik santri ataupun dagang ataupun pengunjung yang lainnya begitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa dan juga penonton dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di program BIM kali ini. Saya Rian Adi mewakili segenap rekan kru yang bertugas mohon pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.